Tirani mayoritas adalah gabungan dari kata tirani yang artinya bentuk pemerintahan yang otoriter dan kejam, di mana kekuasaan berada di tangan satu orang atau kelompok kecil yang dapat bertindak sewenang-wenang dan tanpa rasa tanggung jawab. Dan mayoritas artinya bagian terbesar dari sesuatu. Dalam konteks sosial, mayoritas merujuk pada kelompok yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan kelompok lain. Jadi, tirani mayoritas artinya situasi di mana mayoritas dalam politik, kesukuan, etnis, atau agama digunakan untuk menindas atau mengesampingkan kelompok minoritas yang berbeda. Kata orang, mayoritas itu pasti tirani, sewenang-wenang, mau menang sendiri, mau benar sendiri, penindas, tidak adil, dan jahat. Karena merasa menang banyak dengan sesuka hatinya, memaksakan kehendaknya kepada minoritas yang dianggap lebih lemah. Kalau minoritas berani melawan dan atau tidak patuh, maka akan diganyang. Dan katanya, negara yang mayoritas beragama A atau beretnis A pasti menjadi tirani mayoritas dan mendiskriminasi minoritas yang berbeda. Untuk menghindari sanksi dunia internasional, maka dibuatlah dan dicantumkan peraturan perundang-undangan yang katanya melarang diskriminasi, rasialisme, dan primordialisme, serta katanya memberikan hak yang sama kepada semua warga negara. Namun dalam kenyataan dan prakteknya tidak demikian. Ibaratnya jauh panggang dari api. Namun saya tidak setuju jika dikatakan bahwa mayoritas pasti menjadi tirani. Negara yang merazaskan agama pun banyak yang toleran dan tidak tirani, bahkan mengayomi agama minoritas. Negara yang mayoritas beretnis A pun banyak yang tidak rasis dan tidak tirani, bahkan memberikan kesempatan yang sama kepada etnis minoritas. Contohnya, Inggris Raya menganut agama Kristen Anglikanisme sebagai agama resmi negara, dengan raja yang menjabat sebagai kepala gereja Inggris. Namun, negara ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi minoritas agama dan masyarakat multikultural. Yordania, 92% mayoritas muslim. Umat Kristen menikmati hak penuh. Banyak yang duduk di parlemen, pemerintahan, dan pimpinan bisnis. Raja Abdullah II dikenal secara global karena mempromosikan dialog dan toleransi antar agama. Denmark, gereja Lutheran Evangelis adalah agama negara, tetapi Denmark dikenal dengan toleransi beragama dan undang-undang anti-diskriminasi yang kuat. Agama minoritas bebas untuk menjalankan agamanya dan sekularisme diterima secara luas. Uni Emirat Arab, agama resminya adalah Islam. Dubai dan Abu Dhabi memiliki ratusan gereja, kuil, dan bahkan sinagog. Pemerintah membangun rumah keluarga Abraham, sebuah masjid, gereja, dan sinagog di satu lokasi di Abu Dhabi. Islandia, gereja Lutheran adalah gereja nasional, tetapi Islandia sangat progresif dan menghormati keberagaman agama. Pemerintah mendukung agama minoritas melalui pendanaan dan perlindungan hukum. Bhutan, secara resmi merupakan negara Buddha Vajrayana. Bhutan mempromosikan agama Buddha sambil menghormati agama lain. Konstitusi menjamin kebebasan beragama, dan kelompok minoritas menjalankan agama secara terbuka. Dari contoh realita, bahwa negara dan pemerintahan yang dikuasai oleh mayoritas beragama dan beretnis yang sama, namun tetap bisa toleran dan bisa memberikan hak serta tanggung jawab yang sama kepada minoritas. Hal itu bukan karena undang-undang memerintahkan demikian, melainkan karena mereka adalah mayoritas berakal budi dan taat hukum moral serta hukum positif. Bahwa mendiskriminasi dan menganiaya orang karena perbedaan ras, agama, gender adalah jahat dan idiot serta ateis dan harus dihukum penjara agar kapok. Saya katakan ateis dan idiot karena mereka tidak peduli bahwa manusia nyaris tidak bisa memilih mau terlahir sebagai etnis apa, jenis kelamin apa, bahkan agama apa. Kok tega-teganya menganiaya orang hanya karena etnis dan agama atau gendernya berbeda? Kalau bukan idiot dan ateis, namanya apa? Sebab, jika hanya mengandalkan undang-undang atau peraturan tetek bengek,
Kalau pemerintah dan mayoritasnya tidak berakal budi, ya percuma saja. Pasti dilanggar, dan pihak yang lemah tidak boleh membalas. Kalau berani membalas, akan dikeroyok dan dianiaya lebih parah lagi. Jadi harap diperhatikan, mayoritas tidak otomatis menjadi tirani. Minoritas pun bisa menjadi tirani kalau memenuhi parameternya, yakni punya kekuatan dan kekuasaan uang, politik, senjata, ideologi kekerasan, dan penegakan hukum yang payah. Memang, kalau dirunut sampai ke kausa prima penyebab minoritas bisa menjadi tirani, karena pemerintahan yang payah, karena pembiaran, sehingga tidak berani menegakkan hukum secara tegas dan non-diskriminatif. Menurut saya, tirani mayoritas itu masalah moralitas dan kualitas akal budi, serta penyalahgunaan kekuasaan yang tidak disentuh hukum. Pada hakikatnya, tirani mayoritas itu tanda inferiority complex, perasaan rendah diri, tidak berguna, dan pengecut. Mereka paham itu, tapi tidak mau introspeksi, malahan memilih buruk muka cermin dibelah. Mereka nampak garang dan berani karena merasa banyak dan besar serta kuat. Padahal, per individu mereka itu hanya para pecundang dan tikus got. Sehingga, jika pihak yang ditindas berani melawan, bahkan menyerang balik secara dramatis, maka kepengejutan mayoritas itu pasti gentar dan ngacil. Contohnya yang masih hangat adalah kasus Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara sepihak sewenang-wenang melanggar perjanjian multilateral WTO, menaikkan tarif resiprokal secara gila-gilaan. Indikasi tiraninya adalah pernyataan Donald Trump, jangan retaliasi atau tindakan membalas menaikkan tarif, karena tarif akan dinaikkan lagi, seperti yang dilakukannya kepada China sampai tarif 145%. Namun, apa yang terjadi ketika China membalas dengan mengenakan tarif 125% kepada produk Amerika? Presiden Donald Trump nyalinya langsung ciut, karena ditekan oleh pengusaha dan rakyat Amerika yang menjadi korban kenaikan harga-harga, sehingga didemo di 50 negara bagian dan akan dimakzulkan. Sesuai sifat tirani mayoritas seperti yang saya sampaikan sebelumnya, maka tanpa merasa malu membatalkan kenaikan reciprocal tariff pada 20 kategori produk China. Apakah Anda punya contoh lain tentang praktek tirani mayoritas?